Salam sejahtera bagi kita semua. Senang kembali menyapa di dalam motivasi dan inspirasi Infinity Ministry. Mengawali bulan Januari ini tahun 2024 masih mengangkat tema yaitu rapture, yaitu pengangkatan orang percaya. Nah, sebelum kita membahas tentang rapture ini, mari kita dasari firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika pasal yang keempat ayat ke-16 sampai yang ke-17. Demikian, sebab pada waktu tanda diberikan, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Puji Tuhan. Nah, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, berbicara tentang rapture, itu pengangkatan itu dalam istilah teologisnya disebut dengan eskatologi, yaitu hari-hari terakhir atau hari-hari akhir. Nah, rapture ini sebenarnya bukan saja ditulis dalam Perjanjian Baru, tapi dalam Perjanjian Lama, dalam kitab para nabi juga sudah dinubuatkan, yaitu dalam Yesaya pasal 60 ayat 8 dikatakan, siapa mereka ini yang melayang seperti awan dan seperti burung merpati ke pintu kandangnya. Jadi Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru sudah menubuatkan akan kebangkitan atau pengangkatan gerejanya atau pengangkatan orang percaya. Nah, sebelum masa ini terjadi, ya, saudara-saudara, maka akan ada dua fase tanda sebelum terjadi pengangkatan gereja atau sebelum terjadi pengangkatan orang percaya. Yang pertama adalah merujuk dalam Matius pasal 24 membicarakan tentang 8 tanda-tanda akhir zaman, yaitu masa-masa kesukaran besar, bangsa melawan bangsa, gempa bumi, kelaparan di mana-mana. Dan ini sudah ditandai, peristiwa-peristiwa ini sudah menjadi tanda-tanda yang diberikan Tuhan pada masa kita hari ini. Yang kedua adalah merujuk dalam Wahyu pasal yang ke-14 dikatakan bahwa bangsa-bangsa akan datang kepada Kristus dan ditandai dengan penuaian jiwa-jiwa terbesar. Jadi inilah dua fase ini sebelum terjadi masa-masa kesukaran atau tribulasi itu terjadi. Ya, tribulasi akan terjadi sebelum terjadi rapture atau pengangkatan orang percaya. Nah, bahasa Yunani dipakai adalah harpazo. Harpazo adalah mengambil atau merebut orang percaya itu dari bumi, yaitu ketika Yesus nanti datang menyongsong di awan-awan permai, ya, untuk menghadiri pesta perjamuan anak domba Allah. Siapa-siapakah orang-orang yang akan masuk ke dalam pesta perkawinan domba Allah ini? Adalah perjamuan anak domba Allah ini adalah, yang pertama adalah orang-orang yang mati, ya, di dalam Kristus akan terlebih dahulu dibangkitkan, lalu kemudian diubah ke dalam sekejap dalam tubuh kemuliaan, dan sesudah itu kepada orang-orang percaya yang masih hidup itu nanti mereka diangkat dan diubahkan dalam tubuh kemuliaan. Sehingga dua fase ini lalu kemudian mereka menyambut Tuhan di awan-awan untuk mengikuti atau menghadiri pesta perjamuan anak domba Allah. Nah, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, biarlah kita, gerejanya, adalah tugasnya adalah untuk mempersiapkan umat yang layak bagi Tuhan, sehingga kita layak untuk menyambut kedatangan Tuhan menyongsong di awan-awan permai dalam perkawinan, dalam perjamuan anak domba Allah nantinya. Nah, jadi untuk itu biarlah kita mempersiapkan diri untuk menyongsong kedatangan Tuhan di awan-awan permai. Hidup dengan kebenaran, ya, berdirilah teguh, jangan goyah, karena jerih payahmu tidak akan pernah sia-sia dalam Tuhan. Ini juga digambarkan, ya, kedatangan Tuhan itu di awan-awan itu digambarkan seperti 5 darah, yaitu ada 5 gadis yang bodoh dan 5 gadis yang bijaksana. Mereka telah mempersiapkan, yang 5 ini mempersiapkan yang bijak ini untuk menyongsong kedatangan mempelai Kristus itu di awan-awan. Kiranya biarlah kita semakin giat untuk pergi memberitakan Injil kepada semua orang, supaya setiap orang datang kepada Tuhan untuk menyongsong
kedatangan Tuhan di awan permai. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.